Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua Umum PP IAGI, Bapak Julianta selaku Ketua PIT IAGI tahun 2026, para pengurus daerah IAGI Yogyakarta, Mas Rahmat Hidayat selaku Ketua FGMI, Bapak Muhammad Adriansyah Guru Singa selaku pembicara hari ini, dan Mas Ahmad Zulfan selaku moderator hari ini. Selamat siang dan selamat datang di sesi kelima Virtual Technical Session Road to GOC and 55th IAGI Annual Convention. Saya Josephine Puspitasari, selaku Master of Ceremony, akan memandu keberjalanan kegiatan VTS di sesi ini. Pada hari ini, sesi VTS akan diisi oleh Bapak Muhammad Adriansyah Guru Singa dengan topik Another Phase of Merapi, Phreatic and Phreatomagmatic Eruption in Volcanic Hazard Cycle. Sebelum kita memulai sesi pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita sebagai bentuk rasa bangga kita terhadap tanah air kita. Baik, dalam sesi VTS hari ini, saya akan membacakan rangkaian acara dan beberapa aturan selama sesi VTS. Sesi VTS akan dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Setelah itu, MC akan membacakan rangkaian acara dan peraturan selama sesi VTS. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berikutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Acara kemudian akan dilanjutkan dengan pengenalan moderator dan narasumber. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi. Setelah penyampaian materi, acara akan dilanjutkan dengan sesi Q&A dan diakhiri dengan penutupan. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama sesi VTS berlangsung, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama Baik, saya akan melanjutkan penyampaian beberapa aturan dalam sesi VTS kali ini. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama sesi VTS berlangsung, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi. Pada Q&A session, apabila peserta hendak bertanya, peserta dapat langsung mengaktifkan mikrofon dan menggunakan fitur raise hand, atau
dengan menggunakan fitur kolom chat dan mengetikkan pertanyaannya dengan format nama underscore pertanyaan. Baik, acara kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi saya ingatkan bagi para peserta, mohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan memulai sesi dokumentasi. Terima kasih. Baik, kita akan mulai sesi foto bersama. Saya akan memandu dokumentasi. Panitia dimohon bantuan untuk dokumentasinya. Dalam 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik. Baik. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua Umum PPIAGI. Untuk Bapak STJ Budi Santoso, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Puspita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu, eh, Mas Rahmat, Ketua GMI. Saya di sini ada Mas Tarto, Pagi, Pak. Mas Godang tadi saya lihat. Kemudian tentu saja tamu kehormatan kita pagi ini, eh, Mas Muhammad Adriansah, Guru Singa PhD. Rekan, ini adalah sesi yang kelima ya, virtual technical session untuk menyambut acara GOC yang ke-19 dan annual convention-nya IAGI
ya pitnya IAGI gitu ya, bukan ilmiah tahunan yang ke-55 di tahun 2026 yang nanti akan insya Allah diselenggarakan di Yogyakarta. Eh, Mungkin ke depan teman-teman panitia bisa minta panitia PIT besar untuk mendeskripsikan sedikit tentang GIOS itu apa dan siapa, kenapa dilakukan di Indonesia dan seterusnya. Jadi GIOS ini acara 2 tahunan seluruh asosiasi profesi kebumian di Asia Tenggara. Jadi nanti kita undang rekan-rekan untuk meramaikan menyambut acara tersebut karena akan kedatangan kita tamu-tamu dengan negara jiran kita, ada Malaysia, ada Philippines, Kamboja, Myanmar, Thailand, Brunei, kemungkinan juga akan dari biasanya yang aktif mulai aktif itu saudara-saudara kita dari timur, ada juga Laos tentu saja ya. Jadi ini sebuah kehormatan buat kita untuk menjadi em, maaf, menjadi host, menjadi tuan rumah untuk kesekian kali. Seingat saya beberapa tahun di belakang pernah juga kita melaksanakan hal yang sama sebagai tuan rumah GOC di Bandung kalau tidak salah pada waktu itu. Bapak Ibu, rekan-rekan anggota IAGI yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita hanya melihat sesi ini berkaitan dengan teman-teman yang tarik di apa keilmuan vulkanologi, mungkin eh, mungkin tidak banyak rekan-rekan yang memang benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang apa serba-serbi vulkanologi, rekan-rekan yang mungkin dosen, rekan-rekan mungkin mahasiswa, tapi bagi kita-kita yang belajar atau bekerja sebagai profesional di geologi ekonomi, fenomena freatik dan freatomagmatik gereja ini sangat sangat penting, bisa menjadi satu kunci begitu ya sebagai sebagai salah satu faktor penting begitu untuk eh, menemukan menemukan dan mempelajari begitu tentang deposit khususnya yang hydrothermal magmatic relations intrusion related deposit dalam hal ini porphyry, sehingga harapan saya pemahaman yang biasanya rekan-rekan di praktisi itu banyak berbicara tentang deskriptif. Harapan saya dengan mengikuti ini kita bicara secara genetis. Karena terus terang ya ini pengalaman pribadi saja, pada saat kita bekerja, pada saat kita di kampus mempelajari beberapa ilmu dasar geologi, tidak mudah untuk mencari korelasi atau relevansi untuk aplikasinya itu seperti apa. Nah, setelah lulus, kemudian kita bekerja, ternyata ilmu-ilmu tersebut relevan, sangat korelatif, sangat aplikatif, hanya karena belum banyak yang membuka diskusi atau mencoba untuk ada bandingnya antara mempelajari yang ada tadi dengan di luar sana dalam industri, maka ada keterpaksaan mempelajarinya pada saat setelah kita lulus, itu, setelah kita bekerja. Dan itu akan memakan waktu tertentu begitu ya untuk memperlambat kecepatan kita untuk mengejar atau membangun karir profesional di dunia industri. Nah, oleh karenanya ini bagus sekali. Saya masih belum melihat apakah dalam slide nanti akan ada dibahas tentang relevansi dan korelasi dengan aplikasinya di geologi ekonomi, tapi kalau sudah, ya itu akan sangat bagus. Kalau belum, mungkin nanti bisa ditambahkan dalam diskusi-diskusinya. Karena di Porphyria, teman-teman yang punya latar belakang atau keberminatan terhadap tipe deposit yang satu itu, dua fenomena ini kadang mixed up, mana yang freatik, mana yang freatomagmatik, karena keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada saat kita bicara tentang konteks dan relevansi keberadaannya dengan deposit yang sedang kita
kita cari atau kita explore untuk bukan gitu. Baik rekan-rekan, untuk tidak memperpanjang waktu, saya hanya menyampaikan konteks besarnya saja ke depan. Selain hal-hal yang makro yang besar seperti ini, mungkin rekan-rekan yang di Petro, kelompok petrologi, petrografi bisa juga nanti ditampilkan atau menampilkan dalam sesi seperti ini mencoba mengaplikasikan bagaimana micro analytical study itu juga menjadi kunci penting pada saat kita mempelajari menambah atau membangun orbody kita gitu. Jadi saya hanya ingin mempromosikan begitu nih Mas Tarto dan rekan-rekan dosen bahwa ilmu-ilmu dasar saat itu disampaikan secara secara mungkin belum kadang tidak tertarik atau tidak menarik bagi rekan-rekan ya, tapi pada saat itu dicoba untuk diekstrapolasi kepada bagaimana aplikasinya di dalam dunia nyata, dalam hal ini eksplorasi begitu, saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang mau tidak mau pada saat kita kuliah, pada saat kita belajar itu memahami, tidak hanya sekedar lulus kemudian baru setelah bekerja atau membangun karir profesi kita harus balik lagi gitu. Deskriptif penting, itu sangat penting di awal, tapi pada ujungnya pada saat kita ingin tahu bagaimana konteks dan relevansi dengan apa yang kerjakan, genetik akan menjadi step berikutnya agar apa yang kita lakukan itu punya kontribusi. Atau kalau kita bicara untuk discovery, ini adalah beberapa hal untuk vektor menemukan atau memberikan arah kemana eksplorasi dilakukan dan ore deposit yang sedang kita cari itu akan didapatkan. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih ini Mas Muhammad Adrian Rusinga, PhD, Mas Tarto, sebagai Ketua Pengda IAGI DIY, yang nanti akan jadi host, tuan rumah acara GOC, dan juga PIT IAGI ke-55 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua Umum PPIAGI. Baik, tibalah kita di acara utama sesi VTS pada hari ini. Kegiatan diskusi pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Mas Ahmad Zulfan Al-Mahdi. Saat ini, Mas Zulfan sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Gadjah Mada dan berkarya di BRIN sebagai Research Assistant. Mas Zulfan memiliki beberapa pengalaman sebagai Assistant Lecturer, Junior Geologist, dan Exploration Geologist Intern. Untuk Mas Zulfan, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Moderator Mbak Puspita Sari. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfan Al-Mahdi selaku moderator pada kegiatan hari ini. Terima kasih untuk waktunya dari rekan-rekan panitia, khususnya dari seluruh panitia FIMI untuk kesempatannya ya saya bisa hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk bahwa sekalian Pak STJ Budi selaku Terima kasih Mas Zulfan. akan hadir pada kegiatan baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk kegiatan pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait another phase of MAPI, Fabric and Magmatic Eruption in Volcanic Hazard Cycle, yang akan dibahas oleh materi kita, yaitu Bapak Adiansyah Rusinga, PhD. Halo Pak Adiansyah, gimana kabarnya Pak? Halo Mas Zulfan, baik, alhamdulillah.
Oke, sudah siap Pak untuk menjelaskan terkait. Oke, siap. Halo, siap. Oke, mungkin bisa mengalihkan pemateri kali ini kepada pemateri kita yaitu Pak Diasa Guruseng. Silakan Pak. Siap. Saya coba share screen ya. Oh ya, sorry. Sebelumnya ini agak telat ya. Jadi, di sini saya izin memperkenalkan dulu terkait pemateri kita, itu Pak Diasa Gurusingnya, di mana pada materi kita terakhir untuk studinya di PhD in Technology and Volcanology Akita University, master degree-nya di Alsain Akita University, dan untuk bachelor degree-nya di Geologi Universitas Gajah Mada. Oke, dan profesional karirnya sekarang beliau sebagai dosen di Fakultas Mineral dan Teknologi and Energi di UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian pernah melakukan postdoctoral research di Akita University dan juga di Fakultas Earth Science and Technology ITB. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin langsung bisa kita lanjutkan untuk pematerian pada hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Zulfan. Saya coba share screen ya Mbak ya. Oke, apa sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat. Oh, salah. Sudah full ya? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, Pak STJ Budi Santoso. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Tarto. Saya di sini dibersamai banyak sekali Oke, ya. Mas. Guru-guru saya juga, ada Pak Arif, ada Pak Udin, ada Pak Godang juga, Pak Ete yang hadir. Jadi terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir ya dalam weekend yang seharusnya liburan. Kita coba diskusi sederhana atau diskusi ringan begitu tentang apa wajah lain dari Merapi gitu ya. Jadi tadi Pak STJ sudah meng-highlight sedikit tentang hubungan antara freatik dan fratomagmatik terkait dengan deposit begitu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini belum sampai di arah sana Pak, jadi lebih ke arah bahaya vulkanik begitu ya, supaya kita lebih paham begitu, lebih mengerti begitu tentang Merapi gitu dan sisi lain dari Merapi. Oke, saya mulai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat erupsi freatik dan freatomagmatik dalam siklus bahaya vulkanik dalam konteks Merapi seperti itu. Tentu saja ya kita sebagai warga Jogja, warga Indonesia, warga Jawa begitu, Merapi ini adalah salah satu kebanggaan yang bernilai sangat signifikan, bahkan eh, periset atau peneliti-peneliti atau apa namanya vulkanologis dari belahan bumi bagian lain itu sangat intens sekali melakukan studi di Merapi begitu. Eh, Tentu saja kita sebagai orang Indonesia harus lebih attach terhadap Merapi ini gitu. Oke. Eh, Oke, mungkin memulai ya, jadi semacam refresh begitu. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan di sini sudah familiar sebenarnya terkait dengan bagaimana itu gunung api bisa erupsi gitu ya. Mungkin kita coba lihat analogi sederhana gitu. Jadi mungkin semua dari kita ya ini sangat familiar dengan minuman bersoda ya. Jadi minuman bersoda yang ada gelembung-gelembung di dalamnya gitu. Nah,
mungkin kita juga pernah mencoba ya, apa namanya, mengocok atau men-shake sebuah botol dari minuman bersoda gitu. Ini akan ada semacam buih-buih yang ngumpul di atas-atasnya gitu ya. Kemudian ketika kita coba buka tutupnya, akhirnya dia akan apa liquid atau fluidanya itu akan keluar gitu, semacam eh, ter apa ter apa namanya ya, keluar begitulah ya. Nah, konteks ini sangat erat atau sangat bisa dianalogikan dalam erupsi gunung api gitu. Jadi sederhananya ketika ini adalah apa namanya sketsa sebuah gunung api begitu ya. Jadi di bawah gunung api itu biasanya ada yang disebut dengan magma chamber atau magma reservoir begitu, atau eh, apa namanya eh, eh, tubuh magma gitu, magma storage. Nah, di dalam magma itu biasanya ada gas-gas yang terlarut ya. Jadi ada volatile gas yang ada di dalam magma ini sendiri gitu. Nah, ketika ada proses naiknya magma ke permukaan begitu, eh, karena ada perbedaan massa jenis gitu, biasanya magma ini lebih ringan daripada batuan-batuan di sekitarnya gitu. Nah, ini ketika dia naik, gas-gas yang di dalam magma ini ada kecenderungan untuk memisahkan diri gitu. Jadi dia eh, memisahkan diri dari liquid magmanya gitu ya. Nah, ketika proses apa namanya naiknya magma kemudian dia memisahkan diri, dia cenderung terakumulasi di bagian atas karena densitasnya lebih rendah sudah pasti ya. Nah, kemudian dia terakumulasi di dekat permukaan, jadi di dekat apa namanya puncak-puncaknya begitu, atau di magma di volcanic conduit gitu. Ketika apa pressure-nya atau tekanannya sudah mencapai kritikal atau penutup di atasnya itu tidak dapat menahan lagi gitu, akhirnya terjadilah akumulasi ini menjadi erupsi gitu. Jadi dia akan mengeluarkan material-material dari magma itu sendiri pecah gitu, atau batuan-batuan di sekitarnya juga yang mungkin sudah ada sebelumnya semacam country rock atau mungkin alter alter material di sekitar konduitnya gitu. Nah, ini material yang dikeluarkan itu termasuk magmanya itu sendiri atau pecahan magmanya pecah begitu. Kemudian ada gas-gas atau water vapor juga, dan juga gas-gas lain seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lihat analogi sederhananya ya, kenapa sebenarnya gunung api itu bisa erupsi. Oke, nah kita sekarang akan melihat bagaimana Merapi. Jadi Merapi kan sangat sering disebut ya, kita punya Merapian type, erupsi tipe Merapi begitu. Sebenarnya apa sih erupsi dari tipe Merapi ini gitu. Jadi banyak di apa ya disebutkan begitu tipe Merapi ini dalam bahasa eh, Prancis gitu ya. Jadi Merapi type Nuit Ardente gitu. Jadi artinya adalah glowing glowing cloud atau glowing rocks gitu. Jadi apa sih artinya? Jadi tipe Merapi itu berkaitan dengan luncuran dari kubah lava di puncak gunung apinya gitu. Ini menghasilkan pyroclastic density current. Nah, dari material-material yang diluncurkan ini biasanya masih relatif panas, masih masih membara seperti itu ya. Jadi itu menjadi latar belakang sebutan dari Nue Ardente ini. Nah, ini adalah lukisan dari Raden Saleh ya, tahun 1865. Jadi sudah lama sekali ya. Dia menggambarkan bahwa tipe Merapi itu bisa terkonfirm memang pada em, zaman dahulu juga sudah menunjukkan karakteristik yang eh, ber, eh, mirip begitu ya, sama. Nah, ini adalah kondisi pagi hari, siang hari begitu terang. Nah, kita bisa lihat luncuran-luncuran dari eh, fragmen-fragmen lava domnya. Kemudian di malam hari sangat khas sekali ya. Ini kita bisa melihat kalau batuan-batuan pijar tadi, batuan-batuan glowing tadi, ini meluncur mengikuti lereng-lereng dari Merapi gitu. Nah, ini adalah salah satu eh, apa ciri khas dari Merapi. Nah, mungkin
kita coba mengulik lagi ya tipe dari erupsi vulkanik. Jadi ini semacam pengenalan sederhana begitu. Dari parameter viscosity dan gas pressure, erupsi tipe apa? Tipe erupsi dari gunung api itu bisa dibagi menjadi apa namanya 6 tipe begitu, termasuk Merapi di sini. Nah, kaitannya adalah kita bisa melihat kandungan dari gas, kemudian viscosity. Jadi viscosity dimaksud di sini adalah kekentalan dari magmanya, gitu ya. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat Hawaiian dan Strombolian type banyak di mana di Kepulauan Hawaii atau di Iceland begitu. Ini kita bisa melihat kalau tipe-tipe erupsi atau ekstrusi dari magmanya itu semacam air muncar, air mancur ya, air yang mancur ke atas gitu. Jadi tipe magma yang dengan gas gas yang relatif sedikit dan viscosity yang relatif encer itu menghasilkan tipe-tipe erupsi seperti air muncar tadi gitu. Nah, kemudian ketika kita punya gas pressure yang cukup signifikan tinggi, kemudian dengan didukung oleh viscosity yang juga relatif kental gitu, nanti ada tipe-tipe vulkanian, plinian, dan pelean yang bisa terbentuk gitu. Jadi akumulasi dari tipe erupsi ini akumulasi gasnya itu cukup tinggi gitu. Jadi gas ini men-trigger terjadinya erupsi begitu ya. Nah, untuk Merapi ini relatif unik begitu ya. Jadi kandungan gas dari erupsi yang terjadi di Merapi itu tidak begitu signifikan ya pada umumnya dengan Merapi type gitu. Nah, namun viscosity-nya cukup tinggi juga. Nah, ini berkaitan dengan runtuhnya lava dome-nya. Jadi tidak ada pengaruh dari gas yang signifikan untuk proses erupsinya gitu. Jadi ini adalah sederhananya apa sih tipe Merapi itu gitu. Nah, ini kita akan lihat lebih detail begitu ya, karena banyak sekali, walaupun kita dekat dengan Merapi atau kita paham tentang Merapi, banyak sekali asumsi-asumsi yang berbeda tentang tipe Merapi itu sendiri begitu ya. Nah, dalam hal ini, tipe erupsi yang type erupsi yang menghasilkan pyroclastic density current atau Wood's Gembel, sederhananya begitu. Ini ada beberapa tipe ya. Kita ada tipe Soufriere. Ini di mana ketika erupsi begitu, terjadi erupsi, ada kolom erupsi yang menjulang cukup tinggi, kemudian ada massa kolom erupsi yang eh, eh, kolaps atau runtuh gitu, yang menghasilkan apa namanya pyroclastic density current. Nah, ini adalah salah satu tipe dari eh, yang mirip dengan Merapi begitu. Kemudian ada tipe yang kedua begitu. Tipe kedua ini berkaitan dengan dome ya, sangat mirip dengan Merapi. Ada dome di atas puncak begitu. Namun dome ini apa namanya? eh, ber ber sebagai ini seal atau sebagai penutup gitu ya. Karena ada dome, kemudian eh, ada akumulasi gas di bawah permukaan, ini menyebabkan dome ini menjadi pecah atau erupsi secara vertikal maupun secara lateral begitu. Nah, ini sering disebut sebagai Pelean type. Jadi tipe 1 dan tipe 2 ini ada apa kontribusi dari akumulasi gas gitu ya. Nah, kemudian Merapi type. Nah, Merapi type itu sangat dekat dengan tipe gravitational collapse. Jadi dom-dom dari eh, yang terbentuk di puncak Merapi ini ada critical point di mana dom ini menjadi tidak stabil atau tidak setimbang gitu ya. Nah, dia cenderung kolaps. Nah, kolapsnya ini mengakibatkan apa pyroclastic density current tadi. Inilah yang disebut sebagai Merapian type. Jadi kita bisa lebih paham eh, bagaimana sebenarnya Merapian type itu begitu ya. Nah, ini coba saya cari atau lihat kemarin beberapa contoh ya tentang cikal bakal gitu guguran lava Merapi kemudian terbentuknya pyroclastic density current. Coba kita lihat sekilas begitu. Nah, nah, ini adalah lava dome-nya gitu ya, itu lava dome. Kemudian
Nah, kita bisa lihat ya guguran tadi glowing rock tadi itu. Inilah yang akan men-trigger ya terjadinya pyroclastic density current ketika massa yang runtuh ini cukup besar gitu. Nah, ini adalah yang kedua, ini adalah contoh bagaimana proses terbentuknya tadi dari ambrolnya kubah lava, kemudian ini ada proses di mana material-material ini terluncurkan gitu ya, dan menghasilkan ngeri ya Bang ya. pyroclastic density current. Jadi Bapak Ibu kemudian rekan-rekan di sini ini awan panas lebih bisa membayangkan ya bagaimana sebenarnya Ini proses erupsi tapi erupsi kecil ya. terbentuknya itu pyroclastic density current dari Merapi gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini jadi secara oke. Nah, secara sederhananya begitu atau secara summary-nya begitu, apa sih yang berkaitan dengan Merapi Type ya? Jadi Merapi Type itu berkaitan dengan magma dengan viskositas yang cukup tinggi atau yang kental begitu. Kemudian dia gas pressure-nya itu relatif rendah gitu. Jadi akumulasi gas itu tidak begitu signifikan mempengaruhi proses erupsinya gitu. Kemudian magma komposisinya di sekitar andesitik ya, basaltic andesit, andesit sampai andesit begitu. Kemudian dia berkaitan dengan lava dome construction. Jadi pembentukan lava dome yang kemudian runtuh menjadi Nue Ardentes de Avalensis ini. Jadi apa namanya glowing rock tadi. Jadi material-material lava dome yang masih panas yang runtuh mengakibatkan adanya pyroclastic density current. Nah, ini adalah penampakan Merapi ya minggu lalu. Jadi ini sangat fresh proses runtuhnya kubah lava pada tanggal 2 ya, hari Minggu yang lalu. Jadi kita bisa lihat di sini apa namanya pada sekitar jam 9 malam ya, ada runtuhan dari glowing rock tadi. Ini adalah sangat tipe Merapi sekali gitu ya, yang mengakibatkan runtuhnya lava dome. Ini video kedua dengan cangkupan lebih detail gitu. Jadi kita bisa lihat aliran ini luncurannya itu dari laporan BPPTKG pada tanggal 2 November ini sekitar 1,2 kilo ya ke arah barat daya. Ini sangat bisa diamati pada malam hari ya untuk glowing rocknya tadi. Oke. Nah, jadi ini semacam diskusinya ya. Jadi narasi dominan dari erupsi tentang erupsi Merapi ini citranya itu lebih ke awan panas, kemudian lava dome dan runtuhnya kubah gitu ya. Dan juga fokus-fokus mitigasi yang dilakukan di Merapi itu hanya fokus pada skenario pyroclastic density current atau Weddes-Gembel dan ada lahar gitu. Tapi pertanyaannya ya, jadi pertanyaan yang penting adalah apakah pyroclastic density current dari runtuhnya kubah ini adalah trigger awal dari semua proses erupsi Merapi yang terjadi gitu. Kemudian bagaimana dengan jenis erupsi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan runtuhnya kubah gitu. Yang akan menjadi diskusi kita pada siang hari ini. Nah, ini adalah catatan pentingnya, mengapa kita harus melihat wajah lain dari Merapi ya. Nah, ini adalah letusan Merapi pada tahun 2013 dan 2014. Jadi ini adalah letusan freatik ya. Jadi Merapi juga menghasilkan letusan-letusan selain dari letusan tipe Merapinya itu sendiri gitu. Nah, sekarang jadi catatan tadi, jadi sebagian besar penelitian itu masih fokus ke erupsi-erupsi magmatik Merapi ya. Kemudian erupsi magmatik ini sering sekali ini diawali oleh
aktivitas freatik dan freatomagmatik ya. Jadi siklus-siklus erupsi dari gunung api itu ada kaitannya dengan erupsi tipe freatik dan freatomagmatik. Kemudian ini juga sangat sering dianggap biasa ya, karena tidak begitu signifikan untuk apa namanya impact yang dihasilkan dari tipe-tipe erupsi. Namun ini bisa saja menjadi prekursor atau tanda-tanda erupsi yang mungkin akan terjadi setelah erupsi-erupsi kecil ini, gitu ya. Kemudian jika kita kurang paham atau kurang detail untuk memahami tipe erupsi-erupsi freatik dan freatomagmatik yang mungkin berkaitan dengan erupsi besar selanjutnya, itu membuat resiko kesiapsiagaan bencana itu akan terlambat gitu ya. Karena kita tidak memahami tanda ini sebenarnya apa yang muncul gitu. Kemudian biasanya timeline dari munculnya erupsi kecil begini, kemudian ke erupsi yang besar yang menjadi klimatik phase-nya begitu, erupsi klimatiknya ini singkat begitu. Jadi tidak ada apa namanya jeda waktu yang begitu lama untuk mencapai erupsi besarnya. Gitu. Nah, ini coba saya ilustrasikan begitu, diilustrasikan sebenarnya apa yang disebut sebagai magmatik, erupsi magmatik, freatik dan freatomagmatik ya. Jadi erupsi magmatik itu adalah erupsi yang berkaitan dengan akumulasi gas dan tubuh magma ya. Jadi magma itu menuju ke permukaan, kemudian akumulasi gas ini ataupun tidak ada akumulasi gas, ini menyebabkan adanya erupsi. Nah, biasanya material-material yang dihasilkan itu berkaitan langsung dari magmanya itu sendiri. Jadi fresh magma atau sering disebut sebagai juvenile gitu. Jadi magma yang naik ke permukaan, kemudian magma yang eh, eh, tereksplosifkan atau terpecahkan gitu ya, terfragmentasi. Nah, ini akan menyebabkan erupsi tipe magmatik gitu. Kemudian di sini biasanya pergerakan magma menuju permukaan ini bisa dideteksi dari deformasi yang ada di sekitar gunung api. Jadi kita bisa melihat oh ada pergerakan magma di bawah permukaan gitu. Nah, untuk tipe freatik, tipe kedua, ini deformasi itu tidak bisa dilihat ya, karena yang menyebabkan erupsinya adalah kita punya tubuh magma, kemudian tubuh magma ini tidak berkaitan langsung dengan sistem aquifer di atas permukaan, begitu, dekat permukaan. Nah, dalam konteks ini panas dari magma ini menginduksi sistem sistem aquifer di atas menjadi sistem hidrotermal begitu ya. Kemudian sistem ini menyebabkan ada akumulasi uap air, kemudian ada akumulasi gas yang akhirnya ketika di titik tertentu akan dierupsikan gitu, menjadi erupsi eksplosif. Nah, material-material yang keluar pada tipe freatik ini biasanya adalah material yang tidak ada kaitannya dengan magma, fresh magma gitu. Jadi dia material altered, kemudian ya material-material yang sudah lapuk begitu. Jadi tidak ada material-material fresh dari magmanya. Nah, kemudian ada tipe ketiga ya, tipe freatik. Nah, tipe freatik ini adalah gabungan kedua tipe magmatik dan freatik begitu, di mana ketika magma naik ketemu dengan tubuh aquifer gitu, atau sistem hidrotermal di atas. Nah, karena ada pertukaran energi panas yang relatif tinggi, panas yang magma dengan suhu yang sangat tinggi begitu sekitar mungkin 900 sampai 1000 derajat Celcius, kemudian kena air yang relatif hangat atau dingin gitu. Ini menyebabkan adanya proses fragmentasi atau pecahnya magma ini yang menyebabkan erupsi eksplosif gitu. Nah, ini biasanya material-material yang dikeluarkan adalah material campuran gitu. Jadi ada yang dari tubuh magmanya itu sendiri, kemudian ada material-material alter dari bagian dekat dengan surface gitu. Nah, ini sekilas summary-nya begitu ya tentang perbedaan dari erupsi freatik, freatomagmatik dan magmatik gitu. Dari sumber energi untuk menghasilkan letusan eksplosifnya, freatik itu berkaitan dengan uap air.
panas ya. Jadi air yang di atas tadi kemudian dipanaskan oleh suhu konveksi dari magma gitu. Kemudian kalau phreatomagmatik dan magmatik ini berkaitan dengan magmanya. Jadi kalau phreatomagmatik ada interaksi magma dan air di permukaan atau aquifer, dan kalau magmatik dia berkaitan dengan gas di dalam magma. Jadi akumulasi gas dari analogi apa tadi kita botol soda tadi. Nah, kemudian magma segar gitu atau juvenile ini di erupsi freatik itu tidak ada. Jadi dia dominan altered material dari surface sekitar surface begitu. Kemudian kalau phreatomagmatik ini dominan atau masih menunjukkan adanya eh, eh, magma segar atau magma yang keluar seperti itu. Kemudian produk utamanya itu bisa berupa fragmen-fragmen batuan tua atau alter begitu yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kalau phreatomagmatik dan magmatik itu ada sampai abu halus, juvenile, kemudian ada fragmen tua campuran, ada sebagai lava, boom, dan lain-lain gitu. Untuk ciri gejala awalnya, untuk freatik itu bisa berkaitan dengan adanya solvatara atau suhu yang relatif naik, namun tidak begitu signifikan, gitu ya. Kemudian kalau freatik dan phreatomagmatik ini menunjukkan adanya gempa-gempa tremor yang mengindikasikan pergerakan magma, gitu ya. Dan kemungkinan ada deformasi yang terjadi di tubuh gunung apinya, gitu. Nah, kalau untuk contoh di Merapi, untuk freatik gitu, diindikasikan aktivitas tahun 1994 itu ada indikasi letusan freatik. Kemudian ada aktivitas 2014 sampai sekarang, sampai 2018 itu ini banyak sekali letusan-letusan freatik yang terjadi di kurun waktu tersebut. Kemudian untuk phreatomagmatik dan magmatik, kita bisa melihat gitu khususnya di erupsi tahun 2010 yang sangat besar ya. Jadi pada saat letusan 2010 itu diawali oleh letusan phreatomagmatik. Kemudian di tanggal sekitar 26 Oktober, kemudian di sekitar November itu sudah berubah menjadi pure magmatik. Gitu. Jadi dominan proses tadi gas di dalam magma yang berpengaruh. Nah, ini untuk produk ya, jenis produk dari tipe erupsi yang tadi. Jadi kalau apa namanya bayangannya ya, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan untuk menjustifikasi letusan tersebut adalah phreatik, magmatik atau phreatomagmatik gitu. Kalau magmatik mungkin bisa kita akses apa namanya ya, seperti piroklastik Wodus gembelnya gitu, material Wodus gembelnya itu bisa kita ambil. Namun letusan-letusan kecil seperti phreatomagmatik dan phreatik ini persebaran materialnya mungkin tidak begitu signifikan. Jadi sebagian besar pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah melalui vulkanik as, jadi abu vulkanik ya. Jadi di dalam abu vulkanik ini kemudian dicoba dilihat secara detail tentang fragmen-fragmen yang muncul. Jadi ada fragmen seperti apa. Jadi bisa dijustifikasi tipe dari erupsi yang sedang terjadi begitu. Nah, secara general begitu, kalau magmatic eruption, tipe magmatik itu tadi yang berkaitan dengan naiknya magma, kemudian magma menjadi terfragmented atau pecah begitu. Material yang dihasilkan itu hampir 75% adalah magmatic fragment gitu ya. Jadi asli dari magmatic freshnya ini gitu, magma freshnya ya. Kemudian masih ada bagian dari host rock. Jadi ketika letusan eksplosif tentu saja eh, bagian-bagian dari konduit gitu itu ikut pecah bersama gitu. Jadi masih kita bisa temukan material-material alter atau host rock atau country rock yang ada. Kemudian dari phreatomagmatik tadi yang magma kemudian naik, kemudian kena dengan groundwater body gitu. Ini material yang dihasilkan itu sebagian besar adalah host rock malahan. Jadi material-material yang alter gitu, fragmen alter dan ada fragmen magmatic freshnya gitu. Jadi masih ada kontribusi dari magmanya. Nah, kemudian freatik tadi karena magma ini tidak berkaitan langsung dengan apa namanya groundwater ya atau aquifer gitu.
Jadi karena ini adalah steam reservoir, karena panas magma, yang dikeluarkan ketika erupsi terjadi itu sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah host rock atau batuan-batuan tua yang sudah teralterasi sebelumnya gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya vulkanik ash atau abu vulkanik dari beberapa gunung api di Indonesia dan di referensi beberapa di dunia begitu. Ini dari penelitian Mbak Nurfiani tahun 2018. Jadi bisa didefine ya, kita bisa mengidentifikasi, oh vulkanik ash dengan tipe phreatic itu didominasi oleh vulkanik ash yang teralter begitu. Nah, ini kita bisa lihat secara lebih detail untuk mungkin level alterasinya, kemudian kedalaman sistem hidrotermalnya yang berkembang begitu. Jadi bisa diidentifikasikan dari pendekatan-pendekatan ini. Kemudian untuk tipe-tipe phreatomagmatik ini biasanya ini yang bagian tengah ini. Jadi biasanya dia lebih berbentuk bloki-bloki begitu karena magma yang terpecahkan atau terfragmentasi itu biasanya langsung kontak dengan air dan mengalami semacam brittle fragmentation atau apa ya, semacam membentuk pecahan kotak-kotak seperti itu. Nah, kalau yang bagian bawah adalah tipe magmatik. Jadi tipe magmatik itu sangat khas. Jadi morfologi dari produknya itu sangat meruncing-runcing gini, tajam-tajam. Kemudian tidak jarang juga kita bisa temukan lubang-lubang kecil gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat skoria atau pamis begitu, yang banyak lubang-lubang di dalamnya, itu mengindikasikan atau merepresentasikan akumulasi gas ketika sebelum terjadi erupsi. Nah, kita akan coba lihat sedikit ya, bagaimana kasus erupsi freatomagmatik dan freatik gitu di tubuh gunung api. Di sini saya ambil beberapa kasus di Jepang ya. Ini adalah gunung api Kochiro no Erabujima gitu di Jepang, ini di selatannya Kyushu Island, jadi hampir dekat dengan Okinawa, itu jajaran Okinawa ya. Ini Minami tahun 2022 itu melihat perubahan tipe-tipe erupsi dari gunung api ini. Jadi kita bisa lihat ada fase ya, ada fase pertama, kemudian ada fase ketiga, fase ketiga dan fase keempat. Nah, yang bawah adalah fase keempat. Secara kasat mata gitu, fase 1, oh ternyata kita bisa mengidentifikasi kolom erupsi yang kecil, relatif kecil, warnanya relatif putih, putih susu begitu ya. Kemudian kita punya fase 2 yang dimana warna kolom erupsinya masih relatif apa abu-abu dan tidak begitu gelap gitu. Kemudian dia masih relatif kecil dan fase 3 kembali lagi lebih dominan warna terang gitu ya dibandingkan dengan fase 2 dan kita punya fase 3. Jadi ini fase 3 ini sudah sangat pekat sekali dan menghasilkan erupsi yang cukup besar dan ada indikasi pyroclastic density current gitu. Nah, ini adalah erupsi eh, seperti tadi ya, strombolian like tadi yang seperti air mancur gitu. Nah, kemudian ada fase juga yang mirip dengan fase yang sebelumnya, bulan Desember sebelumnya. Nah, dari pendekatan Minami dan kawan-kawan ini tahun 2022, tentu saja yang diambil sampelnya adalah vulkanik ash tadi ya. Jadi dari vulkanik ashnya itu mereka bisa mengidentifikasi proses yang terjadi di fase-fase erupsinya gitu. Nah, jadi fase 1 yang berkaitan dengan proses awal itu berkaitan dengan letusan freatik. Jadi ada diindikasikan bisa dilihat kalau ada local inflation dari tubuh gunung apinya gitu. Kemudian kemungkinan ada magma intrusi yang baru, namun tidak menyentuh sistem hidrotermal di atasnya, namun masih memanaskan saja gitu. Nah, ketika tadi energi yang cukup tinggi ini menghasilkan erupsi gitu, erupsi tipe freatik dan material yang dihasilkan adalah yang teralterasi gitu ya. Kemudian fase 2, fase yang kedua yang sudah mulai sedikit gelap gitu. Ternyata magma sudah bisa mencapai ke permukaan karena sistem hidrotermalnya sudah kering.
Jadi dia relatif kering. Dari pendekatan abu vulkanik yang mereka identifikasi, material-material yang ditemukan itu didominasi oleh material magmatik, jadi material fresh magma gitu ya. Jadi oke, ini confirm adalah magmatic eruption, tapi yang tipe masih relatif lebih kecil gitu. Kemudian ada fase 3, ini fase yang ketiga. Ada yang menarik dari fase 3 yang mereka lihat itu, jadi tidak ada inflation atau deformasi yang terjadi di tubuh gunung apinya. Artinya tidak ada penambahan atau pergerakan magma yang terjadi. Namun proses erupsi yang terjadi ini karena adanya semacam sumbatan ya. Jadi karena ada arus konveksi suhu begitu ke sistem hidrotermal di atas, konveksi suhu ini menyebabkan krek-krek atau rekahan-rekahan di dekat permukaan itu semacam ditutup gitu. Jadi disumbat oleh sulfat mineral. Jadi dari pendekatan mereka itu mereka menemukan di abu-abu vulkaniknya itu banyak sekali sumbatan-sumbatan sulfat mineral di krek-kreknya atau rekahan-rekahannya gitu. Nah, ternyata ini menyebabkan adanya akumulasi gas karena gasnya tidak bisa rilis gitu. Kemudian akhirnya menjadi erupsi. Nah, erupsi ini penyumbatan konduit ini menyebabkan erupsi tipe fase 3-nya gitu. Kemudian di fase 4 itu didominasi oleh magmatik dan phreatomagmatik ya. Jadi magma naik ke permukaan kemudian ketemu dengan tubuh air yang akhirnya menyebabkan erupsi eksplosif dan persebaran PDC yang cukup relatif luas gitu. Di siklus dari gunung api ini dimulai dari phreatic, kemudian ada small magmatic eruption, dan ada penyumbatan konduit, dan phreatic eruption kembali begitu. Kemudian ada explosive magmatic eruption. Jadi siklus ini perlu diperhatikan ya dari suatu proses erupsi gunung api dari waktu ke waktu. Gitu. Nah, ini juga case Ontake. Ini juga cukup terkenal ya di tahun 2014 karena hampir memakan korban lebih dari 36 pendaki pada saat itu. Walaupun di Jepang kita sudah tahu dengan teknologi yang cukup tinggi, kemudian aksesibilitas yang cukup baik begitu, namun tetap bisa menyebabkan korban jiwa pada saat erupsi yang terjadi gitu. Nah, Ontake ini ada di sekitar tengah Jepang sini, tidak jauh dari Tokyo gitu. Nah, aktivitas yang bisa direkam ketika sebelum terjadi erupsi freatik September 2014 itu di di minggu-minggu 3 minggu sebelum terjadi erupsi itu tidak ada perubahan seismisitas yang bisa diamati gitu. Jadi hanya ada supply heat saja dari magma ke sistem hidrotermal begitu yang memanaskan sistem hidrotermalnya. Kemudian ternyata 10 menit sebelum erupsi ada sedikit perubahan di pencatatan tiltmeter. Jadi hanya sedikit saja, namun tidak begitu signifikan. Gitu. Jadi ketika akumulasi uap air dan gas pada saat pemanasan aquifer ini akan menyebabkan adanya migrasi gas ya. Migrasi gas ini bisa dilihat dari sedikit deformasi. Namun tetap tidak tercatat adanya pergerakan magma atau suplai magma baru. Gitu. Nah, ini yang akhirnya memakan korban pada saat erupsi itu terjadi, gitu. Nah, ini adalah sedikit This is the moment a sunny Saturday morning on Mount Ontake suddenly turned deadly. Kita bisa lihat The ya. huge cloud of ash spewing from the mountain caught on camera by a Japanese documentary team. Kita bisa bayangkan Further bagaimana up the mountain, this kondisi hiker di caught the puncak ya full pada horror saat itu. as it unfolded on his phone camera. Tidak ada indikasi pergerakan magma, tidak ada This is really dangerous, he says. aktivitas This is really seismik, bad. namun tiba-tiba terjadi erupsi. He scrambles downwards, hoping to get to a shelter.
But in seconds, the ash cloud is over him. Nah, langsung bisa ya, apa namanya, vulkanik asnya, You can hear the vulkanik tiny bits cloudnya of rock raining mencapai down. pendaki gitu. It's Yang little sangat wonder many pekat. survivors say they were convinced they were going to die. 砂利みたいな石がもう上からもう It was terrifying. Misi Pak Adriansyah, Ya, waktunya tinggal 20 menit lagi ya. oke, siap. Oke, This man says the rock oke, kita skip. Nah, kita akan coba melihat studi kasus di Merapi. Nah, salah satu perubahan dari erupsi Merapi yang sangat signifikan berbeda ya adalah erupsi tahun 2006 berubah ke tahun 2010. Jadi di tahun 2006 kita bisa mengamati kalau tipe erupsi Merapi adalah benar-benar erupsi Merapi type gitu. Jadi kubah lava yang runtuh kemudian membentuk pyroclastic density current. Kemudian pada saat erupsi tahun 2010 itu sangat berbeda karena diawali perubahan itu bisa terlihat ketika ada pertumbuhan kubah lava yang sangat cepat ya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar, mengapa pada saat 2010 kubah lava di puncak Merapi itu tumbuh sangat signifikan. Kemudian satu hari setelahnya, tanggal 4 November, itu terjadi erupsi eksplosif yang tipe pelean. Jadi bukan tipe Merapi. Jadi tipe yang mungkin berkaitan dengan akumulasi gas tadi. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Juga catatan penting ketika erupsi Merapi 2010 ini ya. Jadi ternyata pada tanggal 26 sampai 29 Oktober inisial dari erupsi Merapi itu dimulai dari pre-automagmatic eruption. Jadi ternyata erupsi besar Merapi itu berkaitan dengan opening vent pada fase pertamanya gitu. Nah, ini menyebabkan adanya 38 korban ya pada saat erupsi yang pada tanggal 26 sampai 29 ini gitu. Kemudian ada di fase 2 sampai fase 5 ini fase di mana tumbuhnya kubah lava yang sangat signifikan. Kemudian ini menghasilkan erupsi yang cukup besar tadi yang di tanggal 10 November seperti itu. Kemudian di fase akhirnya itu lava dome-nya sudah tumbuh seperti Merapi pada umumnya. Jadi sudah ada dome growth dengan intensitas yang tidak begitu besar. Nah, ini adalah pendekatan dari Pak Surono dari tahun 2012 ya. Dia coba melihat mengapa erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010 itu begitu sangat signifikan berbeda. Ya, jadi ini adalah emisi dari gas sulfurnya. Kemudian ini adalah akumulasi dari gas gitu ya, dari gempa gitu. Nah, kita bisa lihat di sini saja sebagai batas ini titik-titik. Ini adalah batas maksimum dari emisi gas sulfur di erupsi tahun 92 sampai 2007. Jadi hanya di sekitar 100 sampai 1000 ton per hari gitu. Jadi maksimum erupsinya di tahun 2006 gitu. Namun ini adalah fase di tahun 2010 ya, dari Oktober sampai November gitu. Kita bisa melihat fluktuasi atau emisi gas sulfur yang sangat signifikan. Jadi pada erupsi 2010 fase awal itu sudah ada peningkatan emisi sulfur lebih dari 10.000 ton per hari ya. Jadi kemudian di fase tanggal 4 November 2010 itu fasenya sangat lebih tinggi lagi gitu. Jadi semacam magnitudenya naik lebih tinggi, hampir mencapai 1 juta ton. Kita bisa bayangkan emisi gas sulfur dengan kelimpahan sebesar ini tentu saja berkaitan dengan
influx atau input dari magma baru ke magma chamber seperti itu. Jadi dari pendekatan Pak Surono tahun 2012 ini, mereka menginterpretasikan bahwa peningkatan ya sulfur emisi sulfur yang sangat signifikan dan energi gempa yang sangat signifikan pada tahun 2010 itu berkaitan dengan suplai magma yang baru ke magma chamber Merapi yang akhirnya sangat mengakibatkan akumulasi gas yang cukup signifikan gitu. Namun setelah itu sudah relatif menurun, jadi menandakan tidak ada aktivitas penambahan magma baru hingga November 2010. Ada juga catatan ya, jadi ini erupsi freatik Merapi tahun 2018 ya, itu tanpa gejala ya. Ini kita bisa lihat sekilas saja. Erupsi Merapi 2018. Sangat mirip sekali ya dengan Ontake begitu. Teman-teman pendaki bisa merasakan kondisi langsung dari erupsi tanpa gejala ini. Yang pendakian sudah dibuka begitu, namun tiba-tiba terjadi erupsi. Nah, dari pendekatan beberapa akademisi dan periset itu coba melihat produk dari erupsi 2018 ini, oh ternyata confirm ya. Jadi dari abu vulkanik yang mereka amati, letusan Merapi 2018 Mei ini adalah letusan freatik gitu. Ini bisa dikonfirm dengan dominasi material-material alter gitu di abu vulkaniknya. Ini juga bisa dilihat dari pengamatan SEM gitu lebih detail, di mana material-material yang dikeluarkan adalah material-material yang teralterasi. Nah, ini coba saya resume begitu tentang siklus dari setiap erupsi besar di Merapi begitu. Ini adalah erupsi tahun 1994, di mana awal dari indikasi terjadinya erupsi tidak tercatat ya. Mungkin sesuai mengikuti juga pada saat itu observasi tidak begitu detail. Kemudian ada erupsi yang tiba-tiba tanpa prekursor yang jelas, dan ini memakan 65 korban jiwa gitu. Dari interpretasi yang dilakukan, tipe erupsi ini adalah tipe erupsi yang paroksimal, di mana intrusinya cepat, kemudian volatile dari magmanya itu tinggi, dan menghasilkan letusan yang eksplosif. Gitu. Mungkin kalau bayangan saja, saya mirip dengan erupsi 2010, namun dengan intensitas yang relatif lebih kecil. Kemudian ada erupsi tahun 2006 di bulan April sampai November ya. Ini dimulai dari adanya kubah lava yang terbentuk. Kemudian ada opening vent phreatomagmatik awal yang dimana phreatomagmatik awal yang menghasilkan material-material campuran begitu dari juvenile fresh dan alter materialnya. Kemudian setelah itu ada dome growth kembali begitu di bagian kawah utara, dan setelah itu ada aktivitas eksplosif yang menghasilkan erupsi-erupsi tipe Merapi begitu. Kemudian di erupsi 2010 itu juga sama ya, dimulai dengan adanya kubah lava. Kemudian ada erupsi tiba-tiba phreatomagmatik tadi tanggal 26 Oktober yang kita bisa lihat dari siklus erupsi 2010 begitu. Kemudian ini menghasilkan pyroclastic density current. Jadi ternyata phreatomagmatik juga menghasilkan pyroclastic density current yang menewaskan pada saat itu 46 orang di Dusun Kinarejo dan Turgo. Kemudian setelah erupsi ini tidak lama diikuti oleh erupsi subplinian Merapi yang sangat terkenal ya, yang sangat berbeda dengan tipe-tipe Merapi pada umumnya. Ini kolom erupsinya hampir mencapai 18 km dan persebarannya lebih dari 10 km. Setelah itu kembali ada pertumbuhan kubah lava. Nah, ini adalah pasca 2010. Jadi setelah 2010 ini ada pertumbuhan gradual dari kubah lava di Merapi begitu. Kemudian ada aktivitas freatik phreatomagmatik di 2014
sampai 2018 itu. Kemudian setelah 2018 ada pertumbuhan kubah lava lagi dengan guguran yang rutin hingga saat ini gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan penting, bagaimana tipe yang akan mungkin, tipe erupsi Merapi yang akan mungkin setelah aktivitas guguran lava yang sedang terjadi hingga saat ini. Jadi secara general kita bisa melihat ya, erupsi Merapi itu dimulai dari adanya perkembangan kubah lava, kemudian ada erupsi freatik freatomagmatik yang membuka jalan begitu, kemudian ada letusan tipe magmatik, baik itu berupa tipe Merapian atau tipe Pelean seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh pertumbuhan kubah lava. Oke, ini adalah tipikal siklus dari Merapi ya. Jadi tadi pertumbuhan kubah lava yang secara gradual begitu, kemudian diikuti oleh erupsi freatik freatomagmatik yang minim prekursor, kemudian ada erupsi magmatik ya sebagai tipe Merapi berupa runtuhan lava, kemudian bisa juga tipe Pelean seperti 2010. Dan diakhiri oleh pertumbuhan kubah lava baru kemudian. Mungkin ini sebagai catatan juga. Jadi case baru di erupsi Semeru 2021 ya. Jadi Merapi dengan Semeru kurang lebih memiliki karakteristik yang hampir mirip ya. Jadi ada pertumbuhan kubah lava kemudian runtuh menjadi pyroclastic density current. Namun pada tahun 2021, ini 5 Desember 2021, Semeru itu menghasilkan aliran PDC yang dingin. Jadi ini adalah pertanyaan besar ya, yang tidak memiliki prekursor tadi, kemudian tiba-tiba ada PDC yang relatif dingin gitu. Nah, ini adalah kondisi ya tahun 2021 Februari begitu, hampir berapa 8 bulan, 9 bulan sebelum terjadi erupsi. Kemudian ini 1 Desember, 4 hari sebelum terjadi erupsi, kita masih bisa melihat ya glowing rock ini. Jadi ada pertumbuhan kubah lava yang secara yang relatif stabil. Ini juga bisa ditandakan oleh flux dari sulfurnya ya, jadi relatif stabil gitu, menandakan tidak ada signifikansi penambahan magma baru gitu. Namun tiba-tiba pada tanggal 5 ini tadi, kubah lava yang di atas ini runtuh gitu. Runtuh dan ekstensif, cukup panjang gitu. Nah, dari pendekatan yang dilakukan oleh Suhendro dan kawan-kawan tahun 2025 itu melihat, oh ternyata pyroclastic density current atau Woodes Gembel Semeru pada tahun 2021 itu relatif dingin. Jadi kita tidak bisa melihat adanya pohon-pohon yang terbakar atau charcoal atau charcoal seperti itu ya. Dan juga plastik-plastik, material-material plastik yang dilewatin itu tidak meleleh. Itu sangat berbeda dengan tipe letusan Woodes Gembel Merapi ya, yang dilewati itu semua menjadi terubahkan, terutama yang material-material plastik itu. Nah, jadi case ini ternyata sangat berkaitan dengan pertumbuhan kubah lava yang dibarengi oleh curah hujan yang sangat tinggi ya pada saat 2021. Jadi curah tinggi dari hujan ini mengakibatkan lava domnya menjadi tidak stabil dan akhirnya runtuh dan menghasilkan aliran PDC yang relatif dingin gitu, dengan suhu di bawah dari 100 derajat Celcius. Nah, case ini tentu saja bisa jadi pendekatan yang bisa diestimasi begitu atau diinterpretasi bagaimana jika case ini terjadi di Merapi gitu. Bagaimana kita mempersiapkan mitigasinya seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa tantangan ya untuk kita mengidentifikasi Mohon maaf, tinggal Pak satu slide doang. Adriansyah. Sip. Oh ya, siap. Tinggal 5 menit aja. Ya, di erupsi freatik dan freatomagmatik gitu, ini sangat sulit dibedakan ya antara freatomagmatik murni dan strombolian lemah tadi karena relatif aktivitas seismisitasnya tidak begitu signifikan begitu.
Kemudian kita memiliki keterbatasan sampling setelah terjadinya erupsi karena erupsinya relatif kecil begitu dan cangkupan persebaran depositnya atau materialnya itu mungkin sekitar puncak yang memang aksesnya sangat sulit. Kemudian kita memerlukan pendekatan yang lebih dari sekedar seismik gitu. Ada semacam aliran air begitu, kemudian deformasi mikro di permukaan di dekat dengan puncak. Kemudian adalah edukasi petugas lapangan. Ini untuk membedakan jenis erupsi. Tentu saja ini berkaitan dengan sampel-sampel yang bisa diakses ya. Dan juga pengamatan visual yang bisa dipantau secara langsung. Kemudian kita memerlukan simulasi skenario. Bagaimana jika freatik dan freatomagmatik erupsi ini terjadi. Dan hal yang tidak kalah penting ini mungkin untuk peneliti-peneliti muda begitu, ini kajian ulang tentang deposit historis Merapi. Bagaimana siklus-siklus freatik, freatomagmatik dan letusan-letusan magmatik yang signifikan yang terjadi di Merapi pada masa yang lalu. Kemudian adalah sistem studi untuk sistem hidrotermal, terutama di bawah kubah lava dan di area krater dari Merapi. Oke, sebagai kesimpulan, erupsi freatik dan erupsi freatomagmatik itu bukan aktivitas kecil atau biasa ya. Jadi ini bisa saja menjadi integral dari siklus bahaya Merapi atau gunung api yang kerap kali mereka ini adalah early signal dari sebuah krisis kondisi krisis gunung api gitu. Kemudian kita memerlukan paradigma baru ya. Jadi dari setiap erupsi gunung api khususnya Merapi begitu, kita tidak hanya fokus di antisipasi PDC dan juga lahar biasanya begitu. Pemantauan itu harus lebih sensitif juga terhadap proses-proses yang berbasis uap yang tidak berkaitan dengan pergerakan magma begitu atau tidak begitu signifikan. Nah, ini diperlukan kolaborasi dari akademisi, kemudian pengambil keputusan dan masyarakat di sekitar gunung api. Gitu. Ya, mungkin sekian sharing-sharing dari saya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jika ada yang mungkin bisa kita diskusikan, saya persilahkan. Monggo, Mas Zulfan. Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikannya Pak Andriansyah. Sangat menarik untuk bisa dibahas lebih lanjut terkait tipe-tipe erupsi yang terjadi sebagai suatu aktivitas yang ada di Gunung Api Merapi. Baik, mungkin silakan bagi teman-teman sekalian untuk Q&A bisa kita mulai. Apabila ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi lebih lanjut, dipersilakan bisa raise hand atau langsung saja disampaikan. Mas Zulfan, saya. Oh ya, baik Pak Arif, silakan Pak. Terima kasih. Luar biasa nih Mas Adriansyah. Rasanya kita ketemu di Akita kemarin ya. Oke, makasih. Maaf kemarin tidak bisa berlama-lama untuk ini ya di sana. Baik, ini menarik sekali ya. Saya banyak belajar karena memang kelemahan dari saya sendiri itu seorang ekonomi geologis, tapi tidak mendalami sebenarnya bagaimana kaitannya dengan pembentukan mineralisasi ya terkait dengan mineralisasi hidrotermal gitu. Jadi kayaknya saya loncat begitu belajar endapan mineral, tetapi basic di vulkanologinya itu relatif lemah gitu. Nah, oleh sebab itu saya tadi banyak belajar bagaimana sebenarnya kaitannya dengan terutama kita kenal pembentukan gunung api ini sangat berkaitan sekali dengan endapan pertama porphyry system, yang kedua adalah epithermal sulfidasi tinggi HSE, ya, dan ketiga adalah mungkin skarn dan epithermal sulfidasi menengah atau mungkin rendah ya itu, tapi agak sedikit ke distal. Yang paling terkait sekali tadi itu adalah terkait dengan porfiri, dan ini menjadi sangat penting di dalam konsep eksplorasi. Saya sebenarnya saya tahu Mas
Andriansa ini kan backgroundnya ke vulkanologi, tetapi saya ingin mendapat sedikit konfrontasi keilmuan gitu. Jadi apa betul konsep yang saya pahami seperti itu? Pertama gini, sepertinya pembentukan porfiri itu sangat berkaitan dengan letusan yang phreatomagmatik ketimbang freatik, ya. Karena kalau kita lihat di situ di dalam kenyataannya endapan porfiri yang terbentuk pada posisi korok hipabisal itu kan kalau tidak salah tadi itu pada daerah kira-kira dari apa namanya magma chamber, kemudian dia akan naik ke atas magma dan akan membeku crystallizing, dan di atasnya itu akan terkumpul gas yang menyebabkan dia boiling, ya, kira-kira seperti itu. Dan yang saya pahami kira-kira kelanjutan dari itu adalah terbentuknya self fracturing. Jadi itu yang kalau di bahasa vulkanologi tadi itu apa? Fracturing caulking apa tadi? Conduit caulking, ya. Conduit caulking gitu. Tapi kalau di endapan mineral tadi itu lebih ke tadi itu adalah self fracturing yang cikal bakal dari pembentukan stockwork gitu. Ya, jadi kira-kira seperti apa? Ini dulu yang pertama. Kemudian boleh ya satu lagi, Mas Julfan, ya, mengkonfrontir aja ilmu saya gitu. Benar nggak seperti itu? Yang kedua gini, self fracturing ini terjadi pada batuan samping atau kita sebutnya host rock dan juga pada intrusinya sendiri. Nah, jadi apa namanya? Mengapa bisa terjadi di intrusi sendiri? Saya melihat karena intrusi yang membentuk apa yang terjadi pada tubuh vulkanologi ini hipabisal itu at least 3 fase intrusi gitu. Kalau kalau tadi kan belum dijelasin ya. Kalau intrusi itu kan mungkin 1 kali, tapi kalau kita lihat di porphyry system itu ada 3, Mas, paling tidak minimal, bisa lebih atau 2 ya minimal ya. Tapi kalau saya lihat di rata-rata 3 seperti Batu Hijau, kemudian ada di Tujuh Bukit dan sebagainya itu 3. Jadi misalnya tonalitnya itu tonalit 1, all, intermediate dan yang tonalit gitu atau diorit. Kalau Pak Sutarto meneliti di Randu Kuning itu paling tidak ada apa namanya early fine grain diorite, porphyry, ya, kemudian medium grain diorite, kemudian coarse grain yang terakhir misalkan. Nah, itu bagaimana bisa, Mas, terjadi self fracturing pada intrusi itu sendiri gitu, kausatif intrusi itu sendiri gitu. Ya, itu dulu mungkin supaya nanti teman-teman lain punya kebagian ya. Maaf, Mas, saya memang betul-betul bertanya ini kan mau belajar ya seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab aja oleh Pak Ardiansyah. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Arif. Wah, ini saya langsung berdiskusi dengan ahlinya. Kalau untuk apa ya Pak, mungkin kaitan dengan tadi yang conduit caulking dan cikal bakal pembentukan stockwork, sepertinya saya cukup setuju juga Pak dengan konteks seperti itu, karena di fase-fase preatomagmatik, setelah preatomagmatik, kemungkinan tadi proses-proses volatile dan gas-gas yang ada di magma yang tidak lagi berkaitan dengan hydrothermal system di atasnya ini kemudian membentuk apa namanya semacam sumbatan-sumbatan dari, kalau di case tadi gunung di Jepang itu berkaitan dengan sumbatan-sumbatan apa mineral-mineral sulfat mineral begitu Pak. Nah, ini case ini juga sepertinya mirip dengan case yang sedang terjadi di Lewu Tobi begitu Pak, yang di mana kita bisa melihat erupsinya yang melontarkan hampir seukuran mobil begitu dengan jarak yang relatif cukup besar ya
sekitar 5 kilo dari puncak begitu. Kita bisa bayangkan energi sumbatannya itu seperti itu, Pak. Kalau untuk tadi yang self fracturing di bagian intrusi dari tubuh intrusi magmanya, saya mungkin bisa setuju juga memang apa namanya fase-fase intrusi di eh, tubuh magma reservoir itu tidak single begitu ya Pak. Eh, ada gradual perubahan atau tambahan-tambahan influx magma baru begitu. Kemudian terlepas dari itu mungkin proses-proses dari pendinginan magmanya itu sendiri juga sangat berkaitan terhadap pembentukan dari fracture-fracture, Pak. Jadi sederhananya kita bisa lihat mungkin analoginya adalah lava bantal seperti itu ya, Pak. Jadi bagian-bagian luar yang awalnya mudah lebih cepat apa namanya mendingin begitu, cooling. Kemudian di bagian dalamnya gradual perubahan suhunya juga semakin panas dan semakin lama proses pembekuannya. Jadi eh, bagian-bagian surface itu akan membentuk cracking-cracking seperti itu, Pak. Dan kalau kita bayangannya dalam satu tubuh magma saja, tubuh intrusi magma single begitu, tidak ada influx dari magma baru, itu dari bagian suksesi luar dari magma storage atau magma intrusi itu juga berbeda dari segi crystallinity begitu Pak. Bahkan mungkin asosiasi mineral juga. Jadi bagian-bagian awal yang relatif lebih mendingin cepat itu apa namanya ukuran-ukuran kristal itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan bagian-bagian dalam yang memiliki waktu untuk growth lebih panjang. Seperti itu Pak Arief. Mungkin Ya, terima kasih. Sementara itu dulu, mungkin teman-teman lain ini dulu. Baik, terima kasih Pak Arief untuk pertanyaannya. Di sini ada yang ingin bertanya dari Pak Boleh Arief tanya, Putra. Pak. Oh boleh, Pak Astra. Boleh. Silakan, Pak. Sekalian tadi melanjutkan pertanyaan Pak Arief, menarik tadi. Silakan, Pak, bisa Tapi dijelasin. mulainya dari ini Pak, Mas Made. Eh, Tadi kan dikatakan salah satu ciri Merapi karena membentuk dom tadi kan karena kandungan gas yang relatif kecil ya, hanya gasnya kecil. Tetapi kan dalam beberapa periode termasuk bukti di lapangan itu ada beberapa lapisan yang mengindikasikan cukup banyak fragmen-fragmen skoria kan. Artinya juga mengindikasikan ada suatu saat gasnya tinggi tadi juga terakhir kalau nggak salah tahun berapa 2010 yang memperlihatkan pelinian type tadi ya. Artinya mengindikasikan gas yang anomali cukup tinggi yang kemudian tidak membentuk Merapi type itu. Jadi pertanyaan saya periodik yang membentuk gas-gas besar itu kira-kira dipicu oleh faktor apa, Bang? Apakah kandungan gas yang men-trigger adanya letusan itu juga bisa ada kontribusi yang cukup signifikan dari sejarah kristalisasi magma tadi, Pak Ari kan menanyakan cell fracture itu selama ini saya memahami salah satu pembentukan magmatic fluid itu karena di kantong magma itu kan mulai kristalisasi dari tepi. Tadi Mas Madi sudah menyampaikan kan, karena tepi bersentuhan langsung dengan rock maka akan membentuk kristal yang relatif kecil. Dan umumnya kan di awal kristalisasi magma, olivin, piroksen ya, itu kan mineral-mineral anhidros ya. Artinya kemudian men-trigger di fase akhir itu kan kandungan volatil ya, dan H2O akan makin meningkat kan itu. Sehingga memicu bagian pada fase akhir itu akan cenderung bisa membentuk hydrostatic pressure, kemudian bisa menekan bagian dinding yang kemudian bisa juga menyebabkan fracture yang barangkali nanti suatu saat membentuk stockwork ketika porfiri itu terbentuk. Apakah sejarah kristalisasi ini yang awalnya anhidros kemudian membentuk kandungan volatil yang cukup besar di akhir itu juga memang bagian penting di dalam periode erupsi ya.
Itu saja pertanyaan saya, Mas Madi. Baik, terima kasih Pak Sunarto untuk pertanyaannya. Silahkan Pak Diansyah, boleh langsung dijawab. Siap, terima kasih Pak Tarto, Zulfan. Jadi kalau berkaca dari erupsi tahun 2010 ya Pak, yang erupsinya sampai subplinian gitu, yang tipenya bukan Merapi lagi gitu. Kalau dari pendekatan studi yang telah dilakukan Pak, jadi itu kaitannya tidak berhubungan dengan magma yang stalling atau berhenti begitu kemudian membentuk akumulasi eh, tadi rilis volatile dalam kurun waktu yang cukup tinggi begitu Pak. Namun dalam case tahun 2010 itu berkaitan dengan adanya volume magma yang sangat signifikan tinggi begitu Pak. Jadi volumenya tidak apa ya, tidak normal seperti itu. Jadi sangat tinggi sekali volumenya. Kemudian ada indikasi kaitan dengan interaksi terhadap formasi batu gamping atau batuan karbonat di bawah Merapi, Pak. Jadi interaksi ini menyebabkan adanya apa eh, peningkatan gas-gas karbon dioksida, karbon monoksida seperti itu Pak. Jadi gas-gas karbonnya itu disuplai tambahan dari interaksi dengan tubuh batuan karbonat di bawah Merapi begitu Pak. Jadi akumulasi gas yang cukup tinggi dari suplai magma yang cukup tinggi, kemudian ditambah interaksi dengan formasi batuan karbonat di bawahnya yang menambahkan lagi volume gas terhadap erupsi 2010 begitu Pak Tarto. Artinya sejarah kristalisasi dari awal anhidros mineral itu yang kemudian membuat volume gas itu makin besar kan di late magmatik, apakah ikut juga berperan itu, Mas Madi? Sepertinya tidak begitu Tidak signifikan ya? berperan, Pak, ya. Kalau untuk di case tahun 2010 ya, Pak. Namun beberapa ada juga pendekatan dari teman-teman dari Suhendro dan teman-teman tahun 2024 ya, Pak. Jadi mencoba melihat produk Merapi yang memang mengindikasikan erupsi apa eksplosif ya, plinian begitu. Itu produknya berupa ini apa namanya PAMIS begitu. Itu sekitar 2000 tahun yang lalu 12.000 tahun yang lalu gitu Pak. Ya. Nah, ini mengindikasikan adanya proses di magma chamber yang seperti disebutkan oleh Pak Tarto gitu. Ada indikasi akumulasi gas dan eh, settlement mineral-mineral yang berbeda, yang hidros mineral, eh, khususnya itu amfibol begitu. Itu yang menyebabkan ada indikasi akumulasi gas pada periode tersebut begitu Pak. Oke, oke, oke. Makasih Mas Madi informasinya, sangat menarik tadi. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya dari rekan-rekan hadir yang Itu Pak hadir Godang mau tanya hari itu ini. kayaknya, Mas. Oke, ya. Di sini Pak Purno mau bertanya Pak. Silakan Pak untuk langsung saja. Baik, Oh ya, terima kasih. Saya coba bertanya ini kepada MHD Adriansa. Ini the King of Lion nih. Begini, Merapi saya studi sangat intensif, khusus geochemistry ya, di beberapa artikel saya. Tapi sebelumnya saya ingin agak sedikit berbeda dengan Pak Arifudin mengatakan konfrontasi dengan ilmu geologi ekonomi, tapi saya mengoverlay dengan isi otak kepala saya yang penuh dengan geochemical science. Merapi adalah salah satu tipe yang murni terbentuk dari 100% subduksi tanpa embel-embel. Itu studi di artikel saya. Berbeda dengan merbabu. Di sampingnya kimianya itu beda sama sekali. Kalau Merapi, Merapi ini itu
Itu lebih condong ke tipe yang mana? Pertanyaan pertama. Kedua, tadi Merapi katanya ada Merapi type. Saya bukan orang vulkanologi, tapi saya merekod beberapa catatan penting yang berkaitan dengan artikel saya akan datang. Istilah Merapi type itu bersifat internasional atau kita pakai sendiri di Indonesia? Karena catatan saya belum ada. Kalau ada mungkin nanti Mas Adriansa bisa kasih saya PDF-nya supaya saya bisa record. Sekilas tadi ada singgung masalah Ontake Volcano Jepang. Itu menurut saya ada similarity dengan kelut yang tiba-tiba meletus dalam waktu semalam tanpa adanya gempa, tanpa adanya indikasi lain. Kurang lebih seperti itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Godang. Bisa dilanjut untuk dijawab pertanyaannya Pak Andreas. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Godang. Maaf Pak, sebelumnya tadi kalau untuk yang pertama mungkin tadi suaranya terputus-putus Pak, jadi saya kurang copy yang pertama. Mungkin saya bisa lanjut yang kedua dulu ya Pak. Oke. Oke, ini ya Pak Godang. Jadi yang disebutkan sebagai Merapi type itu sudah secara internasional ya Pak ya. Jadi memang dia tidak berkaitan dengan tipe gunung api, tapi dia berkaitan dengan tipe erupsi. Jadi Merapi type yang dimaksudkan di sini adalah tipe erupsi begitu Pak. Yang berkaitan tadi runtuhnya kubah lava tanpa ada pengaruh yang signifikan dari akumulasi gas gitu. Nanti untuk referensinya boleh saya kirimkan ke Pak Godang gitu Pak. Kalau untuk yang pertama mungkin boleh diulang kembali Pak. Pertama, kalau kita similarkan dengan yang current istilah term itu condong ke pelean atau condong ke yang apa ya? Tipe Merapi itu ya? Dia akan condong lebih ke pelean Pak. Jadi sebenarnya terminologi ada similarity dengan pelean berarti tipenya ya. betul. Namun Tapi kalau pelean ya di split, maksudnya dipisah keluar Merapi, di split dari pelean itu mungkin ada berapa karakteristik tertentu mungkin kali ya, atau gimana? Kalau secara general itu karena tidak ada pengaruh akumulasi gas saja tadi Pak. Jadi kalau pelean itu lava dome-nya itu itu juga sebagai semacam seal begitu Pak. Jadi semacam penutupnya. Jadi ini menyebabkan ada akumulasi gas. Namun kalau tipe Merapi ini tidak ada indikasi lava dome itu sebagai seal untuk menyebabkan akumulasi gas yang begitu signifikan. Gitu Pak. Walaupun walaupun di tahun 2010 tipe itu berubah signifikan menjadi pelean gitu Pak. Ya. Jadi secara nggak langsung berarti tipe Merapi adalah pecahan dari pelean type berarti. Betul. Seperti itu kira-kira. Betul Pak. Oke, pertanyaan pertama tadi itu Central Java volcano, semua batuan yang ada di Central Java mulai dari paling selatan sampai ke utara yang namanya Muria, tipe Merapi adalah satu-satunya putra daerah yang artinya putra daerah istilah politik ya, yang artinya dia murni magmatism terbentuk dari subduksi tanpa embel-embel lain. Apa itu embel-embel lain? Tetangganya di depannya itu adalah merbabu. Kebetulan saya ada tulis sama Bu Sri Mulyaningsi Aklin tentang merbabu. Geokimia merbabu itu berbeda 100% dengan Merapi padahal tetangga saja. Begitu juga dengan Slamet, Sumbing, Sundoro dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan eksplosifnya Merapi itu begitu signifikan di Central Java ya dibandingkan yang lainnya, saya belum mendapat satu jawaban yang betul-betul kena di otak saya. Itu kenapa alasan di Central Java hanya Merapi yang begitu mengganas, yang eksplosifnya sampai ya di Central Java dialah the king of eruption. Padahal dia adalah murni subduksi dari
tipe magma tisu yang terbentuk dari subduksi. Itu yang pertama. Yang tadi yang agak sedikit macet-macet mungkin tadi. Yang kedua, Jawa Timur kelut itu termasuk tipe apa? Karena kelut erupsi yang terakhir ya, saya nggak tahu tuh kira-kira udah 10 tahun mungkin ya. Karena ada mahasiswa ITB itu Mas Bayu Himawan dulu dia punya S2 skripsinya dia pakai kelut. Itu lebih condong ke Ontake Jepang. Dia tanpa adanya gempa awal apa dan sebagainya. Itu bisa nggak kasih pencerahan lebih jauh Ontake Jepang itu dengan kelut? Menurut saya ada similarity. Dan menurut Mas Adrian saya itu kurang lebih seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Godang. Jadi kalau tadi penyebab eksplosif Merapi ya Pak, mengapa bisa dia menjadi salah satu gunung api yang sangat begitu aktif begitu. Kalau secara geokimia mungkin saya memang tidak begitu mengulik detail ya Pak. Namun beberapa studi, nggak tahu mungkin dikoreksi bisa juga oleh Pak Godang. Jadi ada indikasi penambahan ini tadi Pak, yang formasi batuan karbonat di bawah Merapi. Namun saya tidak bisa ini juga sebenarnya mengkorelate bagaimana dengan Merbabu yang sebenarnya secara spasial tidak begitu jauh. Apakah begitu signifikan di bawahnya begitu, struktur di bawah begitu Pak. Jadi eh, kemudian saya juga kurang paham bagaimana Merapi ini bisa sustain sekali untuk supply magmanya itu sendiri begitu Pak. Kalau memang benar-benar dia adalah berhubungan dengan subduction origin gitu. Jadi kalau jawaban saya sebenarnya tidak bisa menjawab ya Pak untuk bagian ini. Namun bisa jadi ada indikasi tadi ada pengaruh kok interaksi magma dengan formasi batuan karbonat di bawah Merapi seperti itu Pak. Kemudian untuk yang kelut dan ontake, saya sepertinya sedikit berbeda ya Pak, karena ontake ini lebih ke eh, tipikal dari dominan dari phreatic eruption. Jadi apa namanya aquifer di atas atau hidrotermal di atas dekat permukaan itu dipanaskan oleh suhu konveksi dari magma intrusi begitu. Namun kalau di kasusnya kelut, sepertinya dia adalah tipe yang diawali oleh perubahan atau pertumbuhan lava dome seperti itu Pak. Jadi kasusnya kelut 2015 ya, itu kan apa namanya di bagian kawah ada danau sebelumnya. Kemudian pertumbuhan dari lava dome itu menyebabkan kawah menjadi kering seperti itu. Kemudian setelah perubahan itu kemungkinan besar case-nya mirip dengan tipe pelean begitu. Jadi magma lava dome itu bertindak sebagai seal juga terhadap akumulasi dari gas-gas volatile yang keluar dari tubuh magma intrusinya seperti itu Pak. Jadi itu yang menyebabkan erupsi pelinian kelut yang terakhir begitu Pak. Mungkin seperti itu Pak Godang. Oke, baik. Sementara saya begitu dulu. Nanti mungkin kita ada interaksi di WA dan termasuk tadi yang Merapi, Pak Adrian. Di samping itu banyak sekali fenomena-fenomena yang orang vulkanologi tidak involve yang namanya geochemistry. Mungkin di sana bisa menjawab kenapa kelut bisa meletus dalam satu malam. Karena data geokimia itu belum dipublikasi dalam bentuk artikel, hanya skripsi S2 saja di ITB. Tesis saja, itu geokimianya berbeda dengan erupsi, dengan existing volcanic rock yang ada di kelut sana, dibandingkan yang terakhir erupsi karena diambil juga. Pada saat itu Bambang Priadi ya pembimbingnya, itu adalah mahasiswa S2 ITB yang murni geochemistry, ngambil geokimia. Beliau membandingkan yang erupsi kelut saat itu yang masih fresh, dibandingkan yang existing rock, berbeda geochemistry-nya.
Sambil mungkin kita bisa secara private diskusi lebih lanjut. Karena begini, saya ingin tekankan, ahli vulkanologi berkembang dan sebagainya itu mereka punya segmen tersendiri, punya view sendiri, punya pandang sendiri, oke-oke aja. Tapi tidak melibatkan geochemistry, ada beberapa jawaban yang tidak bisa terjawab. Kurang lebih begitu, Pak. Nanti kita bisa private chat. Kira-kira begitu, terima kasih. Setuju sekali Pak Godang, terima kasih Pak. Ya, insya Allah kita akan follow up Pak untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Godang. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Tadi ada yang raise hand dari Pak Puno. Monggo Pak, bisa langsung saja bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, terima kasih Mas Ardiansyah. Menarik banget. Saya penganut paham bahwa tipe erupsi itu bukan jenis kelamin. Jadi bisa ganti-ganti gitu ya. Nah, menarik sebenarnya buat saya yang vulkano ke urusan manajemen bencana. Ini selalu yang dipikir lantas berapa waktu penting yang muncul sehingga orang bisa selamat gitu. Studi hulunya udah terserah aja lah misalnya kayak gitu. Tapi menarik sebenarnya kan studi hulunya itu bisa fisika dan kimia kalau dari gunungnya gitu. Lantas direspon oleh orang. Kajian-kajian bisa saat itu gitu, atau setelahnya untuk memprediksi berikutnya seperti apa. Nah, melihat Semeru kemarin, menariknya sebenarnya adalah kalau bicara mitigasi atau bicara sistem peringatan yang ada basisnya kan magmatisme, seperti tadi disampaikannya. Jadi perlu memikirkan yang freatik gitu, atau magmatik. Tapi juga sepertinya freatik itu nggak yang murni tanpa tanda-tanda ya. Baik yang dinamika di awal, misalnya kejadian Sinabung 2010 sampai erupsinya di 2013. Lantas sekarang yang diakui atau tidak itu ada kayak Merapi, ada kubah lava yang bentuk lantas gugur sehingga sering. Sama juga dengan Merapi di 2006, ya, lantas menjadi 2010, misalnya. Atau di Semeru itu. Nah, pertanyaannya bagaimana ya sebenarnya membaca tanda-tanda dari yang Mas Ardiansyah pernah baca atau cermati di sebelum freatik gitu. Karena khususnya Semeru itu kebetulan saya menikmati catatan kegempaan, catatan grup WA yang sudah di warning duluan. Gitu. Ini beda loh. Nah, kaitannya dengan tadi kecenderungan produk yang kreatif yang berbeda. Di gunung api yang lain ada nggak? Atau memang kita udah pasrah aja, nggak ada tanda sebelumnya gitu. Ya, kayak di Ontake, kayak di mana? Ya artinya karena kita merasa pasrah, jadi nggak ada, dianggap nggak ada gitu misalnya. Itu, Mas. Makasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Ete, luar biasa ini. Ya, kalau sejauh ini ya Pak, jadi sebelum Ontake itu
pemantauan tipikal erupsi freatik ini memang sangat tidak diperhatikan sebenarnya ya Pak ya. Jadi eh, karena dia tipikalnya memang sangat tidak begitu meluas ya, efeknya juga tidak begitu meluas, kemudian jangkauannya juga tidak terlalu signifikan begitu. Namun setelah erupsi Ontake 2014, hal ini menjadi concern yang sangat apa namanya, sangat urgent begitu Pak, karena lebih-lebih berkaitan dengan kalau Ontake itu memang apa namanya objek wisata begitu Pak, dan salah satu objek wisata pentolan di Jepang gitu. Nah, kasus-kasus ini juga sempat terjadi sebenarnya di Indonesia ya, mungkin di kawah di mana di Dieng begitu, saya lupa Iya, kawah di Marapi mana. juga. Ya, Marapi, kemudian ya Merapi juga yang kemarin tahun 2018 itu Pak. 14, Kemudian 18 ya. ya, kemudian apa Tangkuban Perahu. Jadi Ya, sering. tipikal erupsi freatik ini memang banyak sekali terjadi, walaupun kecil begitu atau sedikit begitu, namun signifikan karena impactnya langsung ke daerah-daerah yang berkaitan dengan wisata atau pendakian gitu Pak. Namun kalau sejauh yang saya tahu, sekarang tuh pendekatan-pendekatan ini banyak berkaitan dengan apa namanya studi langsung, misal freatik. Kalau freatik kan mungkin berkala begitu ya Pak. Jadi sampel-sampel dari erupsinya, apa khususnya vulkanik as itu bisa di apa dilihat untuk mengidentifikasi perkembangan eh, hydrothermal system, karena erupsi ini sangat berkaitan dengan hydrothermal system yang berkembang gitu Pak. Baik itu level alterasinya, kemungkinan jumlah volatile, kalau yang bisa diidentifikasi itu semacam konsentrasi sulfur, sulfatnya. Kemudian kalau secara fisik mungkin suhu ya Pak. Jadi kenaikan suhu yang mungkin ada perubahan begitu dari yang kawah biasanya eh, tidak begitu panas, tiba-tiba menjadi panas, itu bisa saja menjadi salah satu apa tanda kalau erupsi freatik ini mungkin bisa terjadi, begitu Pak. Namun kalau sekarang itu lebih ke produknya sementara Pak. Jadi kalau pendekatan-pendekatan berdasarkan apa eh, tools begitu, saya kurang begitu eh, paham detailnya Pak. Jadi kalau pendekatan secara petrologi dan geokimia biasanya produk-produknya langsung. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari eh, hydrothermal system di bawah gunung apinya begitu Pak. Ya, makasih, makasih. Ya Mas, Baik. makasih. Sip. Iya, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dan jawabannya dari Mas Andiansyah. Sebelum mohon maaf untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin masih ada pertanyaan, khususnya teman-teman yang bertanya di kolom chat. Sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini karena keterbatasan waktu yang kita miliki ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa mengirimkan email saja ya. Gitu ya Pak Andriansyah ya. Untuk bertanya melalui email yang sudah tertera pada pada PPT-nya. Baik, karena di sini sesi terakhir yang telah kita laksanakan pada hari ini sudah selesai, saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan dari seluruhan pematerian pada hal ini, di mana bagaimana pentingnya untuk memahami terkait tipe-tipe erupsi yang terjadi di Gunung Api Merapi, terkait dari tipe erupsi freatik dan freatomagmatik yang penting untuk kita waspadai, karena biasanya akan menjadi suatu tools atau sinyal awal untuk mengetahui bagaimana erupsi berikutnya yang akan terjadi. Sehingga dengan demikian, pemahaman terkait vulkanologi, kemudian dari sisi geokimia dan keilmuan yang lainnya perlu dilakukan dengan signifikan terhadap penelitian yang akan dilakukan di Gunung Api Merapi sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan kita untuk mengatasi dan mitigasi terhadap
akibat yang mungkin akan terjadi dari erupsi yang akan datang dan bencana gunung api lainnya. Kemungkinan kurang lebihnya seperti itu dari saya. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke MC untuk kegiatan pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Zulfan selaku moderator. Tanpa terasa, tibalah kita di penghujung sesi VTS hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi segenap peserta dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada sesi VTS pada hari ini. Sebelum acara ditutup, kami mengingatkan seluruh peserta untuk mengisi form feedback untuk mendapatkan e-certificate. Saya Josephine Puspitasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.